Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Prima, perkenalkan nama saya Pita Julita, NIM 221304, kelas RA3 Manajemen, mata kuliah Teori Ekonomi, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTPM, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan menerangkan materi UAS dari materi pertama sampai dengan materi terakhir. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Menurut Profesor P.A. Samuelson menyatakan, ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi juga merupakan studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ruang lingkup ilmu ekonomi mencakup analisis perilaku konsumen, produksi, distribusi, serta peran pemerintahan dalam mengatur ekonomi. Menyatakan pentingnya ilmu ekonomi dalam pemahaman dan pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi global yang kompleks. Materi selanjutnya itu ada struktur pasar. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar dalam realitas bisnis sebagai mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dana keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Materi selanjutnya yaitu ada perkembangan teori ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara atau perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Yang pertama ada teori klasik, merupakan teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ahli ekonomi kaum klasik, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Yang kedua ada teori neoklasik. Ekonomi merupakan teori yang dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang menganut aliran neoklasik. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Joseph Schumpeter, Robert M. Slough, dan Howard Domar. Dan yang ketiga ada teori historis. Menurut teori yang dikemukakan oleh Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. Materi yang selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga, atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Manfaat utama yang diperoleh dari penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian suatu negara. Karena dari perhitungan pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian, atau jasa. Dan pendapatan nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa atau negara. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Materi selanjutnya yaitu ada elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan adalah keinginan konsumen
membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu atau bisa disebut dengan hubungan antara permintaan dan harga. Pengertian penawaran, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyaknya permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa perubahan ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Materi selanjutnya yaitu ada pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis merupakan fenomena kompleks yang berkembang dari sejumlah latar belakang dan dinamika ekonomi. Faktor-faktor ini ketika bersatu menciptakan kondisi di mana satu entitas memiliki kontrol penuh atas suatu pasar atau industri tertentu. Salah satu latar belakang utama adalah hambatan masuk yang tinggi, misalnya biaya produksi yang besar atau kekayaan sumber daya yang terbatas dapat membuat sulit bagi pesaing baru untuk memasuki pasar, memberikan keunggulan kepada perusahaan yang sudah mapan. Bahwa pasar ini cenderung menghasilkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, karena produsen memiliki sedikit kepekaan terhadap persaingan harga. Selain itu, adanya perbedaan produk antara produsen dapat menciptakan loyalitas pelanggan, tetapi juga dapat penghambatan efisiensi pasar secara keseluruhan. Materi selanjutnya ada teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan merupakan konsep-konsep dasar dalam ekonomi mikro yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan bisnis. Teori biaya membahas elemen-elemen seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal yang semuanya memberikan wawasan tentang aspek keuangan produksi dan operasional suatu entitas. Di sisi lain, teori penerimaan membahas konsep-konsep seperti total penerimaan, average revenues, dan marginal revenues yang memberikan pemahaman tentang cara produsen menerima dan merespon informasi harga dan permintaan. Teori biaya dan penerimaan merupakan konsep-konsep dasar dalam ekonomi mikro yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan bisnis. Teori biaya membahas elemen-elemen seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal, yang semuanya memberikan wawasan tentang aspek keuangan produksi dan operasional suatu entitas. Di sisi lain, teori penerimaan membahas konsep-konsep seperti total penerimaan, average revenues, tentang cara produsen menerima dan merespon informasi, harga, dan permintaan. Yang selanjutnya ada pasar bebas dan kebijakan pemerintahan. Pasar bebas adalah suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli. Setiap pihak bebas melakukan aktivitas ekonomi dan menetapkan kebijakan. Pasar bebas juga didorong oleh globalisasi di mana dunia menyatu menjadi satu menghasilkan sekta-sekta antara negara berkurang, termasuk dalam bidang ekonomi. Pasar bebas memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Beberapa ciri tersebut antara lain persaingan bebas. Dalam pasar bebas, produsen bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan cara menawarkan produksi berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah. Tidak adanya campuran tangan pemerintahan. Dalam pasar bebas, pemerintahan tidak campur tangan dalam mengatur harga dan jumlah produksi. Permintaan yang hanya berperan sebagai pengatur untuk memastikan adanya aturan main yang sehat dan menjaga persaingan yang seimbang. Harga ditentukan oleh pasar. Harga di pasar
bebas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga akan naik, begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan disebut fungsi produksi. Di dalam teori ekonomi, faktor tersebut dibagi menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor yang berubah-ubah jumlahnya, dan tanah, modal, serta keahlian keusahawan sebagai faktor yang tetap jumlahnya. Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dicapai. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan ditambah bila memberikan manfaat atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi tersebut adalah manusia atau tenaga kerja atau yang bisa disebut juga dengan TK, modal atau bisa disebut dengan uang atau modal seperti mesin atau M, SDA, tanah atau T, dan skill teknologi sama dengan S. Materi selanjutnya ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Fiskal adalah suatu bentuk pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dari masyarakat dan juga permintaan yang digunakan untuk pengeluaran dengan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintahan untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian, dan juga digunakan untuk suatu perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengaset standar bunga peminjaman, margin requirement, kapasitas untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintahan lain. Kedua kebijakan ini memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan fiskal berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintahan, sementara kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Keduanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu ada teori perilaku konsumen dan teori biaya. Perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memasukkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bahwa teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Sementara itu, teori biaya produksi fokus pada cara perusahaan membuat keputusan produksi dengan memperhitungkan biaya tetap dan variabel terhadap pula jenis-jenis biaya produksi, unsur biaya produksi, dan teori biaya produksi seperti full costing dan variable costing. Dalam menghitung biaya produksi, perlu dilakukan perhitungan yang akurat dan teliti untuk menentukan harga pokok produksi setiap produk. Materi selanjutnya yaitu ada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka mencakup analisis mendalam mengenai dampak perdagangan internasional, keterkaitan antara sektor perekonomian, pemerataan pembangunan ekonomi, serta solusi dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja perekonomian terbuka dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Diharapkan makalah dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang relevan terkait dinamika perekonomian dalam konteks global. Yang pertama ada perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara berinteraksi erat dengan dunia global melalui perdagangan internasional yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kualitas lingkungan. Yang kedua ada sirkulasi,
Aliran pendapatan merupakan faktor penting dalam perekonomian terbuka yang melibatkan pembayaran oleh sektor perusahaan kepada pemerintahan atas pajak dan terutama di sekitar investasi, perbankan, dan konsumen. Yang ketiga ada keseimbangan ekonomi merupakan syarat penting dalam perekonomian terbuka yang dapat diperoleh dengan mengembangkan aliran pendapatan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Yang keempat ada perekonomian terbuka juga mempengaruhi kualitas lingkungan karena perdagangan internasional dapat berdampak pada emisi karbon dan lingkungan. Yang kelima ada untuk menghadapi tentang dan peluang terkait dengan perekonomian terbuka. Negara perlu memahami sirkulasi aliran pendapatan, mengembangkan strategi ekonomi, dan menjaga keseimbangan ekonomi. Pengertian sistem perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara-negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan, produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negara diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu, ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan dalam faktor produksi, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dari harga barang, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Tidak hanya di zaman sekarang ini, beberapa abad yang lalu, para pedagang yang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli barang antara wilayah, padahal perekonomian saat itu belum berkembang seperti sekarang ini. Jika kita nilai, kegiatan ekspor dan impor sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antara negara yang salah satu penyebabnya mungkin karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antara negara yang satu dan negara yang lainnya. Dengan adanya kegiatan ekspor secara impor juga dapat membantu negara untuk membangkitkan ekonominya melalui kerjasama yang terjalin tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai jenis kerja sama perdagangan internasional yang terjadi yang secara lengkap. Yang pertama ada perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan, ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis tentu memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal yang kemudian diperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua ada menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Bukannya tidak ada cara lain yang lebih hemat selain menjual produk yang berskala besar tersebut di pasar global. Perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap memungkinkan akan terjadinya apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang perbedaannya. Contohnya ada dua negara yang menghasilkan daging, yang satu adalah produsen daging sapi dan yang satu adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. B. Adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage.
Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialis untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memiliki biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produk untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi atau kurang efisien jika diproduksi di negaranya sendiri. Ekonomi terbuka, ekonomi 4 sektor. Sektor pertama yaitu ada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga atau host sektor terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang pertama ada hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintahan, dan hubungan dengan negara lain. Dan yang kedua ada sektor perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan untuk kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa, yaitu ada hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintahan, dan hubungan dengan dunia internasional. Dan yang ketiga ada sektor pemerintahan, bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintahan menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Hubungan dengan rumah pemerintah mendapatkan pendapat pajak dari perusahaan dan pemerintahan juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Dan yang keempat atau yang terakhir ada sektor negara lain. Hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan aliran barang dan jasa, juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.